Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan kakak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira kita akan belajar apa? Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 3 topik bahasan ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat saran. Yang kedua, kita akan belajar tentang huruf kapital. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang tanda baca. Sekarang kita langsung lanjut yuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu tentang kalimat saran. Nah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya, pengertian dari saran dan kalimat saran. Saran adalah pendapat yang dikemukakan oleh seseorang untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek. Nah, sekarang kakak punya contoh nih, kalimat, dan teman-teman di sini nanti menentukan saran yang sesuai dengan kalimat tersebut. Yang pertama, banjir melanda kota Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah sampah yang menumpuk di sungai. Nah, menurut teman-teman, saran yang sesuai dengan kalimat di atas adalah jadi saran yang sesuai adalah sebaiknya warga tidak membuang sampah ke sungai. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Bondan terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Bondan ketakutan karena akan mendapatkan hukuman. Nah, menurut teman-teman, kalimat saran yang sesuai dengan kalimat di atas adalah yang mana ya? Ya, jadi kalimat saran yang sesuai adalah sebaiknya besok Bondan ke sekolah lebih pagi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai kebayangkan cara menentukan kalimat saran dalam suatu kalimat atau suatu masalah? Nah, teman-teman harus tahu nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan saran. Yang pertama, ketika kita dalam memberikan saran, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Lalu, kita juga harus menggunakan bahasa yang singkat dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi ketika kita memberikan saran, kita harus mempertimbangkan 3 hal di atas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penggunaan huruf kapital dan contohnya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya seperti ini. Kemarin aku membaca sebuah koran. Jadi, huruf pertama pada kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital, yaitu pada huruf K. Lalu contoh yang kedua, bermain layang-layang memang menyenangkan. Huruf B atau huruf pertama pada kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, huruf kapital dipakai untuk menuliskan nama orang, tempat, yaitu kota, bangsa, suku, lalu bulan,
dan hari. Contohnya, hari Senin, Andika mengikuti upacara bendera. Huruf S pada kata Senin harus menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan hari. Lalu contoh yang kedua, Mita lahir pada bulan Desember. Huruf D pada kata Desember harus menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan bulan. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Contohnya, namaku Nita Melati Sari. Temanku bernama Kiki Setiawan. Jadi, pada awal nama kita harus menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama tempat, kota, bangsa, dan suku. Contohnya, Edo akan pergi ke Bogor besok lusa. Huruf B pada kata Bogor harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan kota. Lalu yang contoh kedua, Ani berasal dari kota Medan. Huruf M pada kata Medan harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama kota. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda baca. Untuk tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Jadi, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, acara ini tercatat dalam rekor dunia. Acara ini tercatat sebagai pesta minum teh terbesar di dunia. Minum teh hijau memang merupakan tradisi masyarakat Jepang. Nah, untuk yang kedua, tanda baca titik digunakan pada akhir ringkasan nama orang. Contohnya, Muhammad Yamin dapat diringkas dengan Moh Yamin, lalu MT Haryono dapat disingkat dengan M.T. Haryono. Selanjutnya, tanda baca titik digunakan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Sarjono Sarjana Ekonomi dapat diringkas dengan Sarjono S.E. Lalu Insinyur Soekarno dapat disingkat dengan Ir. Soekarno. Lalu yang keempat, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, sekarang pukul 07.30. Yang kedua, Andi berlari selama 5.35 detik. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dari suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan mengapit keterangan tambahan. Nah, kakak beri contoh ya. Yang pertama, ibu pergi ke pasar membeli terong, kacang, dan ayam. Contoh yang kedua, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Contoh yang ketiga, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Dan contoh yang terakhir, hati-hati, nanti jatuh. Nah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.